Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwanan al-muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar ini akan kami hidangkan kepada para ikhwanil muslimin sekalian dua bacaan penting yang menjadi layak mengisi kehidupan kita sehari-hari, yaitu apa yang kita kenal dengan istilah Ratibul Haddad dan kemudian juga Al-Wirdul Latif, yang kedua-duanya adalah buah tangan dari seorang wali besar di dunia Islam, yaitu As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang sangat dikenal dengan laqab, dengan gelar Ghawthul Ibad wal Bilad. Dia yang menolong hamba-hamba Allah ini saat dipenuhi dahaga, kehausan, dengan tuangan-tuangan atau curahan-curahan, siraman-siraman batin. Pada saat itulah tampil seorang tokoh yang populer dengan sebutan Ghawthul Ibad, dan juga mendapat sebutan Ghawthul Bilad. Dia penolong hamba-hamba Allah dari kehausan batinnya, dan dia juga yang menolong hamba-hamba Allah di berbagai negeri saat ingin mengantisipasi bencana yang datang, terutama bila bencana-bencana itu menyangkut dalam urusan akidah, dalam urusan akhlak, dan dalam urusan mengamalkan syariah. Membaca apa yang beliau tulis ketika beliau sangat populer dalam sebutan, bila diibaratkan Imam Ghazali itu seorang yang mempunyai bahan yang terlalu banyak, seorang pengusaha, maka dia adalah pengusaha kain yang menjadi bahan dasar pakaian. Itulah Al-Ghazali. Begitu banyaknya bahan-bahan yang dapat mengusung umat ke jalan yang menuju ridha Allah dengan syariatnya, dengan akhlaknya, dengan akidahnya. Lihat saja kitab Ihya Ulumuddin yang disebut-sebut orang sebagai ensiklopedia di bidang tasawuf. Jadi bahan dasarnya ada pada Al-Ghazali, tetapi tidak cocok bila tidak ada orang yang memotongnya untuk dipakaikan pada badan seseorang. Lalu muncullah beberapa abad kemudian Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ulama minal mutasawwifin di abad ke-10. Dan ketika bahan itu telah dipotong menjadi bahan pakaian yang mengantarkan untuk cocok di badan, belum cocok juga untuk manusia yang hidup belakangan lagi. Mesti ada orang yang pandai menjahitkannya, dan yang menjahitkannya itulah As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itulah yang dikenal orang. Posisi Al-Habib Abdullah Al-Haddad adalah membuat pakaian itu dari bahan yang sudah dipotong untuk menjadi pakaian yang pas di badan orang. Anda akan melihat bagaimana pemaparan yang panjang lebar dari Ihya hadir kembali dalam kitab-kitab yang ditulis oleh
Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, bila kita menatapnya secara panjang lebar, kalimat yang dimuat dalam syarah Ihya itu, Ithaf As-Sadatil Muttaqin, yang menjuluki beliau sebagai orang yang paling pas sebagai sang penjahit, yang mempopulerkan tasawuf dengan cara yang lebih sederhana dan syarat dengan kaidah syariat yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan barang sejengkal. Maka seluruh karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah merupakan gabungan yang serasi dan padat antara al-haqiqah dan asy-syariah. Dengan demikian, selain daripada tulisan-tulisan ilmiahnya, maka apa yang ia kemas dalam wiridan-wiridannya pun merefleksikan sesuatu yang amat kokoh dan tangguh dalam menjaga aspek-aspek penting dalam agama itu tadi. Aqidah, syariah, dan tasawuf. Jamaah, membaca kedua wiridan terkenal ini, Ratibul Haddad dan Al-Wirdul Latif, Anda telah merengkuh semua lautan ilmu yang tak ditemukan tepinya itu ke dalam kehidupan Anda dengan cara yang sangat mudah. Jadi pilihan-pilihan dari doa-doa Rasulullah, pilihan dari ayat-ayat Al-Quran yang pernah dianjurkan oleh Rasulullah SAW dikemas dengan cara yang sederhana, dengan cara yang mudah, dan Anda tidak akan menemukan satu bacaan pun yang hadir pada Ratibul Haddad yang bergeser keluar dari apa yang pernah dia sabdakan oleh Rasulullah. Begitupun selanjutnya dengan Al-Wirdul Latif, yang pada gilirannya akan kembali kita ketengahkan sedikit komentar tentang Al-Wirdul Latif. Baiklah, sekarang kita masuk pada Ratibul Haddad.